langsung saja kita mulai. Diskon sudah siap? Jadi kita akan mendiskusikan bagaimana penggunaan teknik produksi video di dalam iklan ya. Nah, ini nanti untuk mengimplementasikan pengetahuan kalian tentang produksi video, teknik produksi video ke dalam sebuah analisa ya, dalam video iklan televisi. Silakan, Rizwan. Ya Pak, sebentar. Ya, sambil Rizwan menyiapkan ya, Pak Edi menyapa dulu. Nanda? Oke. Iya, Pak. Ya, silakan. Kita tunggu dulu si Rizwan memaparkan. Langsung ya Pak ya? Ya, langsung aja. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 3 videografi 1 menganalisa teknik videografi pada iklan. Di sini ditulis oleh saya sendiri dan kita langsung lanjut. Analisa videografi di sini saya mengambil iklan teh pucuk harum, Mbak. Jadi sebelum saya membahas mengenai teknik videografi dari iklan tersebut, alangkah baiknya kita saksikan video iklan teh pucuk harum agar kita mendapatkan visualisasi dari penjelasan tersebut. Ya, sudah lihat ya Pak tadi Pak ya? Ya. Oh ya, langsung saja. Langsung saya ke materinya. Ya di sini dari iklan yang telah kita saksikan berikut, di sini saya memotong beberapa scene dan dari sini itu nanti akan saya jelaskan teknik-teknik dari videografi tersebut. Dan di sini saya mengambil tiga tahap ya Pak ya. Yang pertama movement atau pergerakan kamera, terus ini sudut pandang Mbak, ini Pak, saya salah. Ini sudut pandang, kemudian atau angle. Kalau yang bawahnya ini dari size objek atau ukuran objek dari frame tersebut. Ini langsung lanjut saja. Ya, di sini tadi kita melihat dari scene pertama, yaitu gambar ulat tadi, dan di sini movement atau pergerakan yang diambil yaitu dolly. Dolly adalah teknik di mana menggerakkan kamera dari jauh mendekat atau kebaliknya ke suatu objek. Sekilas mirip dengan teknik zoom, akan tetapi berbeda karena dolly itu di sini kalau zoom itu kan kita mendekatkan dengan aplikasi. Jadi kalau dolly ini kita mendekatkan dengan kameranya langsung. Jadi kameranya langsung didekatkan atau dijauhkan pada objeknya. Kemudian yang tadi pas kita lihat seakan-akan kamera menjauh atau mendekat dari objek. Kemudian di sini untuk sudut pandangnya yaitu eye level. Ini pengambilan dari gambar dari sudut pandang tinggi hingga sejajar dengan pandangan mata. Jadi di sini kita bisa melihat yang gambar ini. Jadi objek ini sejajar dengan pandangan mata kita. Kemudian kalau untuk ukuran dari objek tersebut itu mengambil dari long shot sampai medium shot. Jadi long shot yaitu pengambilan gambar memperlihatkan keseluruhan objek beserta backgroundnya. Jadi seperti ini yang pertama tadi,
dilihatkan objek, yaitu tadi icon dari tag pojok harum itu si ulat sama backgroundnya tulisan kenapa harus itu. Kemudian melanjutkan ke medium shot, yaitu pengambilan gambar setengah badan atau sampai pinggang. Di sini kita lihat sampai dari pinggang ulat tersebut. Next, di scene kedua yaitu di sini dengan zoom. Jadi pas kita lihat tadi bergerak, akan tetapi kita bisa melihat bahwasanya kalau zoom itu pada scan menggunakan pada ini di mana kita tidak merasakan kamera bergerak secara langsung. Akan tetapi tadi karena difokuskan kepada satu objek dan digerakkan melalui aplikasi atau sebagainya. Kemudian untuk sudut pandangnya yaitu tadi masih sama eye level, jadi pengambilannya sejajar dengan pandangan kita. Kemudian untuk ukurannya yaitu medium close up. Jadi medium close up itu seperti tadi memperlihatkan objek pada bagian tertentu. Gitu. Kemudian lanjut ke scene 3 yaitu di sini ada pan atau panning dan zoom. Jadi di sini menggunakan dua teknik. Ini kan ini ada dari scan ini ada dua subscene. Yang subscene pertama yaitu menggunakan teknik pan atau panning. Itu dan pada movementnya yaitu dengan menggeserkan kamera ke kanan atau ke kiri. Jadi panning itu menggeserkan kamera mengarahkan ke arah kanan atau kiri seperti menoleh. Kemudian ada pada subscene kedua yaitu teknik zoom. Seperti yang kita lihat tadi bahwasanya dari ukuran ini di zoom sampai ke ukuran close up-nya. Kemudian di sini ada medium shoot, dari ukurannya medium shoot dan close up. Jadi di sini yaitu mengambil dari medium shoot atau setengah pinggang di sini ya sampai pinggang, kemudian di sana sampai medium close up. Jadi medium close up itu bisa dibilang sepertiga dari tubuh kita itu objeknya. Jadi bisa sampai sedada gitu. Ya, kemudian lanjut di scene 4 ini untuk movementnya menggunakan teknik track, yaitu track atau tracking itu merupakan teknik movement yang menggeserkan kamera secara horizontal baik itu menjauh ataupun mendekat. Jadi dan ini seperti perpaduan antara panning dan dolly seperti yang kita lihat tadi. Untuk dolly itu menjauhkan atau mendekatkan dengan pergerakan kamera, dan panning ini itu menggeserkan ke kanan atau ke kiri. Gitu. Jadi kalau panning biasa itu kan kamera masih tetap pada sudutnya. Kemudian hanya digeser saja, diputar. Kalau untuk tracking ini jadi kamera ikut digeser. Dan biasanya untuk tracking ini agak susah menggunakan tangan. Kita harus menggunakan alat bantu, minimal kalau nggak kita menggunakan gimbal, menggunakan track motion itu yang ada rodanya, itu ada cangkloannya gitu. Kemudian di sini ada untuk sudut pandangnya yaitu low sampai eye level. Kemudian di sini untuk low angle adalah pengambilan sudut dari rendah hingga objek terlihat dari bawah. Di sini kita lihat objek terlihat dari bawah. Dan di sini ada extra long shot, yaitu extra pengambilan objek dengan skala lebar. Jadi apabila skalanya diperlebar, maka objek itu akan pada frame akan menjadi lebih kecil. Itu. Kemudian lanjut lagi di scene 5 yaitu ini tadi dengan teknik zoom, yang tadi di zoom ke arah botol yang dituang itu, botol teh pojok harum. Kemudian pada sini ini zoom ya seperti yang saya jelaskan tadi, memperkecil atau menggeser frame akan tapi menggunakan aplikasi, tidak langsung dengan kameranya. Kemudian untuk sudut pandang dengan eye level dari seberapa tinggi sejajar dan dengan pandangan kita. Kemudian untuk objeknya itu menggunakan extreme close up. Jadi extreme close up adalah pengambilan dengan objek yang sangat dekat sehingga terlihat jelas, dan bisa juga disebut dengan makro. Jadi di sini sampai tekstur-tekstur dari yang kita shoot atau objek itu terlihat dengan jelas. Itu tadi extreme close up. Kemudian untuk scene 6 pada scene berikut yang analisa yang bisa dapat yaitu yang tadi teknik tracking seperti yang tadi. Jadi di sini tadi menggunakan teknik jadi dari atas terus bergeser ke samping dan turun. Dan ini teknik movementnya menggunakan tracking tadi, jadi sehingga kelihatan muter gitu kameranya. Kemudian
Untuk sudut pandangnya menggunakan bird eye sampai eye angle. Dari bird eye ini atau mata burung adalah teknik pengambilan sudut pandang dari atas sehingga frame tampak kelihatan lebih jelas dan objek terlihat lebih kecil itu. Sehingga background ataupun objek-objek yang lain bisa terlihat juga. Itu. Kemudian ya tadi eye angle dari sampai ini sepandangan mata kita. Kemudian di sini untuk syutingnya itu dengan long shot. Long shot yaitu pengambilan tadi dari jarak jauh sehingga keseluruhan objek dan background itu terlihat. Itu. Kemudian di scene 7 tadi yaitu pas tendal dengan movementnya. Jadi untuk ini maaf Pak, ini ada kesalahan. Jadi pas tendal itu hampir mirip dengan yang tadi scene sebelumnya yaitu yang tracking tadi. Tapi kalau tracking-nya kita dari samping, Pak. Jadi kalau pas tendal itu dari atas ke bawah atau bawah ke atas gitu. Tapi dengan pergerakan kamera. Jadi hampir seperti yang tadi. Kemudian ini eye level sampai head level. Ya seperti yang dijelaskan tadi ya dari pandangan sampai ke atas itu kan. Jadi ini tadi karena ke atas itu kan pengarahnya. Kemudian ini close up sampai big close up. Jadi di sini big close up itu pengambilan objek memperlihatkan ekspresi dengan jelas, Pak. Itu. Kemudian scene 8 ini tadi seperti scene 1 yaitu dolly dengan menjauhkan atau mendekatkan kamera tadi, dan ini posisinya menjauhkan kamera. Kemudian angle-nya yaitu high angle, pengambilan dari sudut pandang sekeliling. Jadi objek-objek yang lain itu juga terlihat. Kemudian untuk shoot-nya di sini group shot karena teknik group shot ini mengambil gambar sekumpulan orang seperti adegan pasukan, kerumunan atau sebagainya. Jadi di sini ada kerumunan yang di shoot semuanya, jadi masuknya group shot gitu. Kemudian ini ada scene-scene tambahan yang tadi di scene-scene ini juga hampir sama tekniknya dengan scene ke-1 dan ke-2 gitu, Pak. Ya mungkin itu dulu, Pak, presentasinya dari saya. Ya mungkin bisa beri catatan atau koreksi dari Bapak itu. Baik ya. Jadi ini cukup bagus presentasi si Rizkon ya. Dari presentasi mahasiswa kelas pagi sampai sore ini, itu yang Pak Edi anggap paling bagus presentasinya punyanya Rizkon. Dari dua aspek. Satu dari aspek artistik. Ya. Jadi ini sudah merupakan naluri atau refleks dari mahasiswa desain komunikasi visual untuk menyajikan sesuatu itu harus memiliki nilai estetis dan artistik. Estetis di mana nilai keindahan ditata sedemikian rupa sehingga menyenangkan, artistik ada ekspresi personal. Jadi gaya, style daripada person masing-masing itu mesti beda. Nah itu ini muncul di presentasinya si Rizkon. Yang lainnya harus begitu. Jadi nanti ada bedanya. Pak Edi sering kemukakan. Nek gaya presentasi itu bedanya mahasiswa akuntansi buat file presentasi dengan mahasiswa desain grafis itu pasti akan ada bedanya. Lebih estetis dan artistik punyanya mahasiswa di DKV. Nah ini tolong dilatih. Itu dari segi itu ya, yang pertama. Yang kedua dari segi konten. Analisanya cukup bagus. Jadi bagaimana Pak Edi tugaskan itu tiap scene ya, tiap scene itu diurai. Karena suatu scene itu diproduksi dengan teknik produksi yang beragam. Tadi dikatakan ada dari aspek sudut pengambilan gambar, angle kameranya, ya. Angle kameranya itu sudut pengambilan gambarnya, dari movement, kamera movement, pergerakan kamera, dari komposisi, kemudian dari framing, jadi frame gambarnya seperti apa. Ya. Itu dibahas, bukan sekedar menemukan teknik-tekniknya saja, tetapi diimplementasikannya di dalam
video iklan tadi seperti apa. Tapi tidak apa-apa, sebagai presentasi awal nanti bisa diperbaiki pada tugas berikutnya untuk melakukan kajian buat yang lainnya ya. Jadi cukup bagus, saya kira ya. Jadi tadi salah satunya misalnya tadi yang agak keliru tadi penjelasan pedestal ya, apa? Iya, Pak. Pestendal. Pestendal ya. Pestendal itu kebalikannya truk ya. Kalau truk itu gabungan dolly dan panning ke arah horizontal. Kalau pastendal gabungan dolly dan panning dari arah vertikal gitu ya. Iya, Pak. Ya, betulnya. Jadi memiliki efek yang berbeda dengan panning biasa atau dolly biasa atau zoom ya atau tilt. Nah, itu teknik-teknik pergerakan kamera yang menimbulkan efek yang berbeda dan itu dipakai oleh para videografer. Baik, silakan selanjutnya. Siapa dulu? Ya, terima kasih, Pak. Siapa yang lainnya? Oke. Ayo. Julio. Mana Julio? Iya, Pak. Ya, silakan. Sebentar, Pak. Baru ngunggah file. Oke. Tony sudah siap, Tony? Belum lengkap, Pak, punya saya. Oh, nggak apa-apa, belum lengkap nggak apa-apa. Intinya tetap kita diskusikan supaya ya ada interaksi di antara kita di dalam proses perkuliahan. Buat pelajaran juga yang lain. Pak, mungkin yang lain dulu aja, Pak. Uraiannya belum begitu itu. Mungkin yang lain yang udah siap dulu aja. Gimana sih? belum Bayu itu nih, belum saya belum jadi. pernah dengarkan Bayu nih. Presentasi gimana yuk? Ayo. Ayo, baik. Pak Tony dulu aja, Pak. Saya belum siap, Pak. Belum siap presentasi semua. Ya sesiapnya dong. Orang namanya tugas ya. Mungkin Nanda mungkin udah siap, Pak. Nanda itu. Nanda. Iya. Nanda apa Dika itu? Atau Dika Sama mungkin. saya belum siap, Pak. Belum selesai semua. Masih divisi, Pak. Iya. Ya sesiap. Yang penting untuk didiskusikan ya. Nanda gimana Nanda? Halo Nanda. Iya Pak. Silakan. Gak apa-apa. Jangan ini ya. Tadi sudah. Saya habis Nanda, Pak. Siapa Nanda dulu? Iya Pak. Bentar. Gak iso di-share. Nggak bisa, Pak. Duh. Belum bisa, Pak. Duh.
Nanda pakai apa sih? Nanda pakai komputer apa pakai PC? Pakai HP, Pak. Terus filemu apa? Filemu? Filenya PPT. Nah, kalau buat semuanya juga ya. Nanti kalau kamu mau bikin presentasi menggunakan HP, itu bisa menggunakan PDF. PPT-mu kamu simpan dalam format PDF, nanti dibuka pakai HP itu yang paling ringan, mudah. Ya. Pakai HP ya. Atau kalau kamu ada laptop atau komputer, kameramu hadapkan ke laptopmu aja enggak masalah. Gitu loh. Nanda itu di sampingnya ada komputer nggak atau laptop? PPT-nya bisa dibuka. Nggak ada, Pak. PPT-nya bisa dibuka. Nggak ada. Ada. Nggak ada. Ya besok lagi disiapkan cadangannya dibuat PDF ya. Oh iya, Pak. Jadinya bisa di-share dokumennya. Kalau PDF kan lebih ringan. Barangkali tidak membutuhkan aplikasi khusus, PDF-nya bisa dibaca di screen-nya HP, nanti bisa di-share itu. Share dokumen PDF. Nanti tiap halaman bisa di-scroll, ya. Halaman 1, halaman 2, begitu caranya kalau PDF, tiap slide-nya halaman itu ya. Julio, Iya, Pak. Julio, Nanda ada trouble itu. Ya. Halo, Julio. Halo, Pak. Ya, silakan Julio. Sudah, apa yang sudah disampaikan saja, tidak apa-apa. Tak selengkap. Bisa nggak ya, Pak ya? Coba. Bisa, ini sudah bisa di-share. Oke. Nah, bisa muncul ini. Ya, pakai HP. PowerPoint, buka dengan PowerPoint. Nah, ini bisa. Ini caranya seperti ini, Nanda. Ya, pakai WPS Office. Nanti tanya si Julio, bagaimana HP-nya ternyata bisa buat presentasi. Kalau miring gimana? Landscape Julio, jadi tampilannya bisa layarnya lebar. Nah, itu kan lebar. Baik, silakan. Oke, silakan Julio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Julio Pratama Dinugraha dari 3V 2019 mau mempresentasikan teknik pengambilan gambar dalam videografi, video iklan Bejo Jahe Merah. Untuk pengertian syuting yaitu merupakan proses pengambilan gambar dalam membuat sebuah video atau film, termasuk dalam proses produksi yang membutuhkan persiapan, pengetahuan, dan skill dalam melaksanakan syuting. Salah satunya adalah dengan mengetahui teknik shoot itu sendiri. Nah, untuk macam-macam teknik syuting ada 7 macam, yaitu frog layer, low angle, high level, terus high angle, terus slanted, dan yang terakhir over shoulder. Terus yang
selanjutnya yaitu 10 teknik pengambilan gambar atau syuting, yaitu yang pertama extreme close up, big close up, medium shot, terus full shot, long shot, one shot, two shot, dan yang terakhir yaitu group shot lah. Di sini saya akan mengidentifikasi teknik-teknik gambar yang ada pada iklan Bejo Jahe Merah. Seperti ini. Seperti ini kutipan videonya. Seperti tadi, yaitu tentang iklan Bejo Jahe Merah sendiri, yaitu di tengah wabah pandemi corona ini, PT Bintang 7 menggencarkan iklannya tentang khasiat jahe merah yang terdapat pada Bejo, mampu mencegah virus corona yang akhir-akhir ini merusakkan masyarakat dunia. Dan di dalam video iklan ini terdapat seorang sosok, yaitu The Godfather of Broken Heart, atau dapat dipanggil Didi Kempot, yang sedang menawarkan Bejo Jahe Merah dan menjadi ikon utama dari Bejo Jahe Merah tersebut. Dan terdapat kata-kata khas Didi Kempot, yaitu ambiar, dengan dimasukin ke iklan, yaitu masuk angin ambiar. Nah, di sini saya akan mengidentifikasi iklan Bejo Jahe Merah yang pertama, yang tadi pada saat iklan Bejo baru muncul tadi, teknik syutingnya, gambarnya di samping yaitu low angle, merupakan pengambilan gambar dari sudut arah bawah objek yang memberikan kesan objek yang membesar. Jadinya tampilan Bejo dari yang pertamanya dari belakang, terus menonjol kesannya objek tersebut membesar. Nah, terus yang selanjutnya yaitu teknik pengambilan gambar medium close up, yaitu ukuran gambar sebatas kepala hingga dada untuk menegaskan profil seseorang. Selanjutnya yaitu teknik pengambilan gambar di samping, yaitu two shot, yaitu pengambilan gambar dua objek. Nah, di sini ada gambar dua orang yang sedang melihat Bejo, yaitu memperlihatkan adegan dua orang sedang bercakap. Terus yang selanjutnya yaitu teknik pengambilan gambar group shot atau gambar sekelompok orang. Misalnya ada adegan pasukan sedang berbaris atau lainnya. Yaitu ada ini yang pertama 3 orang terus lagi menari, dan ini yang di dalam bus. Dan yang selanjutnya yaitu yang penutupan tadi, ada beberapa orang yang sedang memegang Bejo Jahe Merah. Terus yang selanjutnya yaitu teknik pengambilan one shot. Yang pertama pengambilan gambar satu objek yang memperlihatkan seseorang dalam satu frame. Terus full shot, pengambilan gambar yang penuh dari atas kepala hingga kaki, memperlihatkan objek secara keseluruhan. Ini Pak Didi Kempot sama yang tadi nari tadi yang full, jadinya full shot. Terus long shot, pengambilan gambar lebih full shot, menunjukkan objek dengan latar belakangnya, yaitu ini dapat latar belakang. Teknik shooting di samping yaitu high angle, yaitu sudut pengambilan dari atas objek sehingga kesannya objek menjadi mengecil. Selain itu teknik pengambilan gambar ini mempunyai kesan dramatis, yaitu kesan kerdil. Jadinya seakan-akan video tersebut orangnya mengecil, soalnya dishoot dari jarak jauh. Mungkin itu saja presentasi dari saya tentang iklan Bejo.
teknik pengambilan gambar dalam videografi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ini ya, walaupun tidak selengkap pembahasannya Rizkon, tapi cukup lumayan ya. Video nanti tinggal diperbaiki ya, disempurnakan. Iya, Pak. Disempurnakan lagi ya. Jadi tugas kalian itu adalah untuk menganalisa. Paling tidak kamu tadi 3 hal ya. Ada teknik pergerakan kamera. Teknik pergerakan kamera itu mulai dari bagaimana kamera itu digerakkan. Bisa panning, tilting, track, ya, pastendal, kemudian juga ada teknik zoom. Ya, itu bagaimana pergerakan kamera. Ya. Kemudian sudut pengambilan gambar atau sudut kamera. Sudut pengambilan gambar kamera itu dari eye level, bird eyes, low angle, ya, kemudian frog eye bisa saja, ya, itu macam-macam, ya. Kemudian juga dari segi framing, ya, bagaimana dalam frame itu objek ditangkap. Ada yang one shoot, two shoot, group shoot, medium close up, ya, extreme close up dan bermacam-macam. Dan itu di dalam satu scene video. Jadi walaupun 30 detikan, tapi itu beberapa scene pasti, beberapa adegan. Ya, tiap adegan itu teknik pengambilan gambarnya mesti menggunakan variasi yang beragam. Nah ini ya, coba kalian tangkap itu. Ada yang tidak jelas dengan tugasnya? Jelas? Bayu gimana Bayu? Jelas, Pak. Jelas. Jelas ya. Baik, nanti diperbaiki ya, diperbaiki dulu ya. Nanti Iya, Pak. Pak Edi yang belum maju presentasi, dipresentasi. Sekaligus mulai kan tugas keempat. Tugas keempat itu 2 minggu. Jadi minggu depan kita masih pada tugas 3. Yang belum maju, maju. Ya, menyempurnakan apa ya. Itu ya. Terus minggu berikutnya tugas keempat ini mulai dikerjakan mulai sekarang. Tugas keempat itu kalau tadi kalian tugas ketiga itu kalian hanya menganalisa. Sementara tugas keempat kalian memproduksi gawenan suatu video klip atau klip potongan video, satu potongan video ya, atau satu scene, beberapa scene bisa terpisah-pisah, bisa merupakan rangkaian cerita, terserah kalian. Tapi satu scene itu dikombinasikan teknik-teknik produksi videonya. Misalnya zooming ya menuju pada close up atau extreme close up. Jadi dari long shoot close up ke extreme close up. Misalnya contohnya itu kan berarti perpaduan, dipadukan dengan teknik framing, teknik macam-macam. Itu sebanyak 10 macam teknik ya. Nah, minimal 10 macam teknik yang kamu padukan dalam scene. Ya, bisa saja satu scene satu teknik. Scene berikutnya 2 teknik, ya, sampai pokoknya minimal 10 teknik. Ya. Kamu yang buat, terus kamu presentasikan. Ini loh, dalam bentuk video presentasi, bukan dalam bentuk PPT. Jadi kamu menerangkan. Judulnya teknik produksi video. Nah, gitu ya. Kamu menerangkan tentang 10 teknik yang kamu gunakan dalam pembuatan video kamu itu. Ya. Ada pertanyaan? Jelas enggak tugas keempat? Jelas, Pak. Ya. Berarti itu sudah mulai kamu bikin 2 minggu ya, dalam waktu 2 minggu. Pendek saja. Tadi mau yang iklan saja cuma berapa detik itu. Tapi beberapa scene ya, beberapa adegan dengan teknik yang beragam. Ya. Yang penting kamu explore teknik tersebut dan kamu praktekkan. Ya. Kalau tugas 3 itu menganalisa, tugas keempat adalah mempraktekkan dalam video kamu. Pakai HP saja nggak apa-apa, pakai HP.
Ya. Sebelum Pak Edi tutup, ada pertanyaan tentang tugas? Untuk tugas 4 itu berarti kita membuat itu ya Pak, membuat video dari kita sendiri gitu, jadi terinspirasi dari iklan-iklan yang lain, tapi kita membuat sebuah produksi dari shoot kita sendiri gitu Pak. Betul. Cuman fokusnya bukan Oh, ceritanya, fokusnya tekniknya. Fokusnya pada teknik. Oh, iya, siap. Nggak punya cerita nggak apa-apa, tapi tekniknya digunakan. Iya, Terus Pak. kamu terangkan, ini loh, saya sedang membuat paduan antara bird eyes, close up menuju pada extreme close up. Nah, contohnya ini tekniknya ini, kamu terangkan tekniknya itu. Gitu. Ya, yang lain? Atau masih ada pertanyaan lain? Itu penerangan video tekniknya itu diterangkan ketika kita mengambil itu, atau setelah mengambil kita membuat voice eksternal gitu Pak? Jadi kamu itu nanti outputnya video kan Pak? Ya, outputnya adalah video, semacam kamu menerangkan video video presentasi. Judulnya tadi ya, 10 teknik produksi video dalam produksi video kamu sendiri itu ya. Itu. Nah, oh iya Pak. Nah, kamu terangkan bagaimana hasilnya, mungkin prosesnya juga bisa jadi. Ya, prosesnya. Nah, kamu kan pakai HP itu. Menggunakan efek dolly pakai HP itu piye? Nah, kan gitu. Hasilnya seperti itu, kelihatan seperti dolly, padahal dolly kan menggunakan alat nanti. Kalau yang sesungguhnya. Ya, crane menggunakan crane misalnya. Ini pakai HP, alatnya tangan barangkali. Atau panning kamu gunakan sepeda. Ya, panning kan bergerak ke samping horizontal. Misalnya. Kamu gunakan sepeda, kamu gunakan tripod. Nah, misalnya begitu. Kamu gunakan skateboard untuk melakukan dolly, misalnya demikian. Nah, itu kreativitas kamu saja, ya. Iya Pak. Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup demikian. Nanti bisa komunikasi via grup WA untuk kalau masih ada yang mau tanya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.